melainkan memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas segala nikmat sehingga kita dapat memasuki bulan Ramadan dalam ketaatan. Semoga Allah berikan istiqamah kepada kita. Kemudian salawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat serta orang-orang yang senantiasa berjalan di bawah naungan sunnah beliau hingga hari kiamat nanti. Jamaah musalla marhalah yang Allah muliakan, pada salat Isya tadi kita telah membacakan surat Al-Anbiya dari ayat 19, dan insyaallah kita akan mencoba mentadabburi dan juga mengambil beberapa faedah dari ayat yang kita bacakan. Allah Subhanahu wa taala menceritakan pada awal surat Al-Anbiya tentang kekufuran dari orang-orang kafir serta keingkaran mereka terhadap kenabian Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada ayat 19 Allah menyebutkan bahwasanya orang-orang musyrikin yang menyembah kepada selain Allah, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala kepada sesembahan yang ada di langit dan juga yang ada di bumi. Adapun yang ada di langit ialah ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah planet-planet, dan ada yang menyembah malaikat dan sebagainya. Adapun di bumi sesembahan, ada yang menyembah kepada pohon-pohon, ada yang menyembah kepada patung-patung, ada yang menyembah kepada orang-orang saleh, pada para nabi, ada yang menyembah Nabi Isa, ada yang menyembah Uzair dan sebagainya. Maka Allah mengatakan walahu man fis samawati wal ard, dan milik Allah lah segala yang ada di langit dan ada yang segala yang ada di bumi. Allah mengatakan sesembahan yang mereka sembah yang ada di langit dan di bumi itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, adalah hamba-hamba Allah. Kemudian Allah mengatakan wa man indahu la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa la yastahsirun, dan apa yang di sisinya yaitu adalah malaikat, karena malaikat berada di langit. Wa man indahu, dan Allah menyebutkan sifat malaikat yang mulia ini dengan beberapa sifat. La yastakbiruna 'an 'ibadatihi, yang pertama ialah tidak sombong terhadap menyembah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang mana mereka sembah itu mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia wala yastahsirun. Pertama tidak sombong, dan kedua tidak letih menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun, dan mereka para malaikat juga memiliki sifat senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang malam dan juga sepanjang siang. Jadi setiap saatnya mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala la yafturun, dan mereka tidak putus, tidak berhenti pada bertasbih. Maka dari sini kita akan mengambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yusabbihuna al-laila wan nahar, yaitu malaikat senantiasa bertasbih. Yang mana kita tahu malaikat itu sangat banyak, adalah salah satu makhluk Allah yang paling kuat dan paling banyak. Di dalam sebuah hadis yang artinya bahwasanya tidaklah sejengkal di langit melainkan ada malaikat yang rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jumlah malaikat itu sangat banyak. Dan mereka di langit itu ada sholat, ada rukuk, sujud, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala di siang dan malamnya. Maka ini menunjukkan bahwasannya Allah menyukai tasbih. Salah satu amalan yang paling Allah cintai yaitu adalah tasbih. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang mana ringan diucapkan oleh lisan kita,
tetapi menjadi timbangan yang berat di hari kiamat nanti, yang dapat memasukkan kita ke dalam surga nanti. Dan juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi. Maka ini adalah salah satu keagungan atau salah satu amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang berikutnya, bahwasanya malaikat Allah ciptakan dia tidak pernah berhenti dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat itu dia memang sudah tabiatnya itu dia tidak berhenti beribadah. Berbeda dengan manusia yang kadang kita berhenti dan kita malas. Allah ciptakan berbeda dengan malaikat. Tetapi manusia dapat menyamai malaikat. Bagaimana cara manusia menyamai malaikat? Yaitu dengan niat. Jadi ketika seseorang dia tidur, dia makan, ataupun dia melakukan kerja, mencari rezeki, dan dia niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tidur, dia niatkan bahwasanya tidur itu akan memberikan dia tenaga untuk dapat beribadah, maka tidurnya itu menjadi ibadah. Jadi manusia juga dapat beribadah sepanjang waktu tatkala niatnya itu dia niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam bekerja pun dan bersama keluarga, dulu bersama keluarga itu dapat menjadi ibadah. Makanya dalam sebuah kaidah, boleh jadi sebuah kebiasaan kita itu menjadi ibadah ketika dia niat, dan boleh jadi juga ibadah kita itu cuma hanya kebiasaan. Kita hanya sholat biasa, kebiasaan, tapi tidak ada niatnya. Maka di sini kita dapat menjadi sama dengan malaikat ketika niat kita niat dengan ibadah di setiap saat. Kemudian faedah yang berikutnya, malaikat itu la yastakbiruna an ibadatihi, dia tidak sombong ketika dia beribadah kepada Allah. Tatkala seorang muslim melakukan sebuah ibadah, menyelesaikan sebuah amalan saleh, kemudian dia merasa dirinya lebih baik ya, atau merasa dirinya suatu hal makomnya sudah tinggi dikarenakan ibadah, maka ini adalah suatu hal yang perlu diperbaharui. Misalkan ada seseorang yang telah melakukan amalan saleh, kemudian karena amalannya itu dia merasa dirinya lebih baik pada orang fakir, sehingga dia tidak mau berjalan dengan orang fakir, atau dia tidak mau berbicara kepada anak kecil, maka hal itu sangat disayangkan. Hendaklah seorang muslim itu ibadah itu menjadikan dia muamalah yang baik, menjadikan dia rendah hati. Sebagaimana Nabi SAW pernah datang kepada beliau seorang budak perempuan yang meminta tolong untuk ditemani ke jalan-jalan Madinah. Ya. Maka Nabi SAW memenuhi hajatnya. Ya. Hanyalah seorang budak, tetapi Nabi SAW tidak menganggap dirinya hal yang lebih tinggi, walaupun beliau adalah Nabi SAW. Jadi yang perlu kita camkan pertama ialah niat kita perbaharui lagi terus. Setiap amalan kita insya Allah bisa menjadi ibadah, dan juga ketika kita telah melakukan ibadah, maka tetaplah rendah hati. Jangan menganggap ibadah itu suatu hal yang lebih baik, karena malaikat yang senantiasa beribadah dia tidak pernah sombong. Mungkin sekian yang dapat disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.